Ya, silakan Ibu Desi. Iya, terima kasih Bu. Greeting please. Good morning, Miss Jessie. Good morning, student. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Okay, before we start the lesson today, mohon satu orang dibantu untuk memimpin doa ya. Silakan. Arya, silakan. Before we start, let's moment of silence. Pray, start. In. Alright, thank you, Arya. Greeting please. Good morning, Miss Jessie. Good morning, student. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Okay, before we start the lesson today, mohon satu orang dibantu untuk memimpin doa ya. Silakan. Arya, silakan. Before we start, let's moment of silence. Pray, start. In. Alright, thank you, Arya. Oke, sebelumnya silakan anak-anak sebelum mulai tetap berdiri dan cek grooming masing-masing. Silakan dirapikan rambut, pakaian. Sudah? Have a seat, please. Oke. Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Laksmana Dipa. Kenapa? Mana? Ya. Ada yang masih ingat kita sebelumnya sudah mempelajari apa ya? Di pertemuan sebelumnya. Makeup room. Kalian sudah membuat videonya ya. Sudah melakukan makeup room, tahapan-tahapan makeup room. Kalian masih ingat langkah terakhir di makeup room itu apa enggak? Yang terakhir, stop storing. Oke. Jadi runtutan awalnya kita dari preparation sudah, making bed, makeup room, kemudian storing ya. Storing itu apa sih dalam bahasa Indonesianya? Mengembalikan alat-alat ke tempat semula. Ya, mengembalikan alat-alat ke tempat semula. Ya. Oke, sebelumnya Miss mau tanya dulu. Siapa yang di rumahnya dapat tugas bersih-bersih kalau sore hari? Siapa? Yuk, raise your hand. Kalau kalian dimintain tugas disuruh nyapu sama ibunya, pakai sapu loh, pakai broom. Setelah pakai, bagaimana kamu menyimpan itu? Ya, siapa? Yuk. Wisnu gimana caranya menyimpan broomnya? Kalau di rumah nih kita digantung. Oke, sudah punya penggantungnya berarti. Sudah disediakan sama ibunya berarti. Oke. Yang lain gimana? Kalau nyimpan broom? Diletakkan di sudut. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menganalisis tujuan pembersihan troli ya. Jadi kenapa troli setelah digunakan harus dibersihkan? Gitu ya. Kemudian yang kedua menganalisis jenis-jenis kotoran pada troli. Kemudian kita dapat menerapkan cara perawatan troli. Peserta didik dapat menguraikan tata cara penyimpanan troli dan perlengkapan. Ya. Sebelum mulai pembelajaran, silakan kalian dicermati dulu video yang ada di layar ya. Ya, perhatikan bagaimana dia menurunkan barang-barang dari troli. Setelah dan sebelum dan setelah digunakan dia tetap di dusting ya. Gimana kira-kira ada yang mungkin mau menanggapi?
Yang tadi ada di video sekilas itu bagaimana cara kita merawat troli. Ya. Jadi sebelum digunakan dia di dusting, dicek rodanya. Setelah digunakan juga sama. Ya. Jadi dia siap pakai kapan saja. Guys, kenapa sih troli harus dibersihkan? Nah, itu dia jawabannya. Pertama, dia harus supaya tahan lama dan tidak cepat rusak. Ya. Setuju enggak? Setuju nggak kalau barang dibersihkan, dirawat, dia tidak cepat rusak? Setuju ya. Oke. Kemudian tetap nyaman digunakan. Ya. Troli yang sering dicek kebersihannya, perawatannya terjaga dengan baik, ya. Pelumas rodanya tetap diperhatikan, dia akan lebih nyaman digunakan. Ya. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas ya sampai di perawatan troli. Nah, sekarang gimana caranya memperjelas ini? Ya, bagaimana menyimpan troli, menyimpan perlengkapan. Kalian akan bekerja di dalam kelompok, mendiskusikan kasus-kasus yang sudah ada di LKPD. Ya, didiskusikan bagaimana pemecahannya. Kalian bisa mencari referensi dari mana saja, internet, buku bacaan kalau punya silakan digunakan sebagai referensi, ya, dan pecahkan masalah yang ada di LKPD bersama kelompok kalian. Om Swastiastu semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai penanggulangan kerusakan pada roda troli. Yang pertama yaitu hentikan penggunaan troli. Yang tahap yang kedua itu kembalikan ke tempat semula dan turunkan semua barang yang ada di atas troli. Tahap yang selanjutnya yaitu cek bagian mana yang terjadi kerusakan pada troli. Kemudian panggillah engineering untuk membantu memperbaiki kerusakan yang terjadi pada troli. Lalu setelah diperbaiki, tes terlebih dahulu. Dua kali. Ya, di zoom dulu. Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan saya Arya, di sebelah saya ada Mang Ferry, di sebelah kanan saya ada Mia, ada Sulasmi, dan sebelah Sulasmi ada Yudi. Baik, langsung saja. Kami akan menjelaskan diskusi yang tadi. Gimana sih tata cara penanganan jika ban troli itu terjadi kerusakan? Baik, langsung saja Sulasmi menjelaskannya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan. 1. Memeriksa apakah roda tersebut benar-benar rusak. Kedua, melaporkan kondisi roda ke supervisor.
Ketiga, menghubungi engineering departemen untuk segera melakukan perbaikan. Terima kasih. Baik, untuk soal yang kedua yaitu gimana sih penanganan untuk tata cara menaruh barang atau alat yang digunakan saat mengatur. Yang pertama ada penggunaan untuk broom dan brush. Yang pertama langkah pertama yaitu membersihkan kotoran yang melekat pada broom atau brush. Yang kedua, letakkan broom dan brush dengan cara digantung atau brushnya dengan cara ditengadahkan. Dari kelima kelompok, dari semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, mungkin ada beberapa yang perlu diluruskan. Ya, yang pertama, linen yang dimaksud itu adalah linen untuk untuk cleaning, ya. Iya. Yang akan kita gunakan adalah linen untuk cleaning. Contohnya apa? Softload, cotton cloth, Samois. Ada lagi? Microfiber. Ada mop, ya, atau floor cloth. Nah, itu yang dimaksud linen di sini, ya. Ini bertanya. Iya, ya. Untuk ini trolinya tuh sudah benar seperti itu. Oh ya, untuk penanganan troli ya. Oke. Rata-rata sudah benar, sudah masuk ke konsepnya, tapi mungkin kita bisa bahas secara ini ya, diskusikan bareng-bareng. Nah, ketika kalian menjumpai roda troli rusak, roda troli siapa sih yang memperbaiki kalau rusak? Engineering, betul sekali ya. Jadi bukan room attendant. Kita room attendant tidak punya keahlian untuk memperbaiki roda troli. Ya. Jadi kalaupun itu kerusakan model ringan ya mungkin kita masih bisa. Tapi kalau sudah model rusak yang harus diperbaiki perlu profesional, silakan menghubungi engineering. Nah, kedua, siapa sih yang harus menghubungi engineering? Betul, supervisor ya. Oke, seperti biasa masuk ke Join My Quiz. Masukkan kode 544246. Rudiatmika, kemudian Dian dan Sri. Yang Sri, Rudi dan Dian. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Tolong dibantu satu orang menyimpulkan pembelajaran apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, ya, Amir. Hari ini kita belajar tentang cara penggunaan alat yang digunakan pada saat make up room. Oke. Kita belajar bagaimana menggunakan alat dan bahan yang digunakan pada saat make up room. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan ketemu minggu depan untuk pembelajaran